Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di program SRK, Siraman Rohani Kristen. Bersama dengan saya tentunya Pendeta Joel Nababan. Program ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia membutuhkan siraman-siraman rohani, yakni firman Tuhan. Dan pastikan saudaraku tetap mengikuti program ini karena di dalamnya banyak berkat-berkat Tuhan yang akan kita peroleh. Saudaraku, siraman rohani Kristen hari ini Selasa 16 November 2021 terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat 1. Saya akan baca. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Judul siraman rohani Kristen pada hari ini yaitu memahami kebaikan Allah. Para pendengar SRK yang berbahagia, izinkan saat saya menyampaikan satu pertanyaan. Kalau saya katakan ataupun kalau saya bertanya kepada kita semuanya, apakah Allah itu baik? Saya yakin saudaraku bahwa saudara-saudara sekalian akan dengan mantap, akan dengan yakin mengatakan, ya, Allah itu baik. God is good. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat kesulitan hidup menerpa kehidupan kita, keadilan tidak berpihak kepada kita. Mulut kita pun mungkin masih sanggup berkata, Allah itu baik. Tetapi sadar atau tidak sadar saudaraku, bahwa tidak dapat juga dipungkiri bahwa tidak sedikit orang percaya ketika kesusahan menerpa hidupnya, sakit penyakit menggerogoti hidupnya, nasibnya tidak baik seperti nasib orang lain. Kegagalan demi kegagalan menerpa hidupnya. Pemahaman dia terhadap Allah itu baik berubah secara drastis, saudaraku. Dia mulai mempertanyakan kebaikan Allah dengan berbagai argumen. Nah, pengalaman seperti ini juga lah yang sedang dialami oleh seorang anak manusia yang bernama Asaf. Siapa sesungguhnya Asaf ini? Kalau kita membaca dalam 1 Tawarik 14 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana dijelaskan bahwa Asaf adalah seorang imam, keturunan Lewi, kepala pemimpin pujian di bait Allah. Jadi Asaf ini bukan orang biasa, bukan orang awam dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Tetapi dijelaskan bahwa dia adalah seorang imam, keturunan Lewi, bahkan juga dia menjadi seorang kepala pemimpin pujian, ya, di dalam bait Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan Asaf, ternyata ia mulai mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan yang dia layani dan yang dia sembah. Ada semacam keraguan-raguan di dalam dirinya terhadap apa yang selama ini dia yakini. Sekali lagi, bahwa Asaf selama hidupnya meyakini bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu baik. Komitmennya terhadap kebaikan Allah perlahan-lahan mulai pudar. Hati-hati kita saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Kesetiaannya mempertahankan hati bersih ataupun menempatkan standar moral yang tinggi dalam hidupnya mulai ia anggap sebagai sebuah kesia-siaan.
Mungkin sederhananya dia berkata, tidak ada gunanya ternyata hidup saya baik, gak ada ternyata sikap saya ramah, tutur kata saya santun, saya rajin beribadah, ternyata gak ada gunanya, sia-sia semuanya. Itu yang ada di dalam pemikiran Asaf. Hal itu terjadi ketika Asaf melihat kenyataan yang sebenarnya semuanya serba terbalik. Dia pakai mata jasmani dia lihat secara kasat mata, semuanya serba terbalik. Di mana orang yang tidak benar, sekali lagi, di mana orang yang tidak benar, orang jahat, orang yang melawan Allah, justru hidup mereka lebih muzur. Coba bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang jahat, orang yang tidak benar, orang yang melawan Allah, justru dikatakan hidup mereka lebih mujur. Keberhasilan menjadi bagian dari hidup mereka. Keberhasilan ada pada mereka. Itu menjadi bagian hidup mereka. Sehat dan gemuk mereka. Mungkin si Asaf ini, saudaraku, orang yang sakit-sakitan, ya mungkin dia juga nggak gemuk, mungkin. Sementara orang benar ini dia kaitkan dengan dirinya sendiri, ya. Orang yang benar, orang yang menghabiskan waktunya di rumah Tuhan. Asaf itu kan tadi dikatakan keturunan Lewi, kepala pemimpin pujian di dalam bait Allah, ya. Jadi dia katakan orang yang benar, orang yang menghabiskan waktunya di rumah Tuhan, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca Alkitab. Nah, inilah si Asaf. Orang yang mengenal dengan baik siapa Allah yang dia sembah dan layani. Sekali lagi, orang yang mengenal dengan baik siapa Allah yang dia sembah dan layani, justru mengalami kepahitan hidup. Coba bayangkan, Asaf ini mengalami kepahitan hidup, ya. Makanya dia bandingkan, dia lihat sekelilingnya orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa mereka sehat-sehat? Kenapa mereka gemuk-gemuk? Apa yang mereka kerjakan berhasil, selalu mujur hidup mereka. Sehingga dia bandingkan dengan dirinya, orang yang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sering di dalam rumah Tuhan, orang yang rajin beribadah. Ternyata hidupnya mengalami kepahitan, sering diterpa kesusahan dan ketidakberdayaan. Setiap hari kena tulah dan kena hukum. Dan itu juga dapat kita lihat dalam Mazmur 73 tadi, ya. Mazmur 73 tadi, misalnya dalam ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, jadi dia coba bandingkan, ya, antara orang yang tidak benar tadi dengan dirinya, orang yang benar, ya. Orang lain sehat-sehat, gemuk-gemuk, muzur. Wah, saya ini sakit-sakitan. Sepanjang hari dikatakan kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan nats firman Tuhan tadi yang sudah kita sama-sama dengarkan, paling tidak ada dua hal yang perlu kita renungkan menyangkut tentang kebaikan Allah. Yang pertama, pada hakikatnya Allah itu baik. Pada hakikatnya Allah itu baik. Kata sesungguhnya dalam terjemahan lain dipakai kata truly, yang berarti sungguh-sungguh, betul-betul. Sekali lagi, pada hakikatnya Allah itu baik. Artinya bahwa Allah itu benar-benar baik.
Kebaikan Allah itu sudah dari sononya, sudah dari sananya. Bukan dia dapat di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Kebaikan Allah bukan karena reward dari ciptaan kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi Allah itu baik, ya memang pada dasarnya Allah itu baik. Memang sudah pada hakikatnya Allah itu baik. Bukan karena reward hadiah dari kita, dari ciptaan kita berikan kepada Allah sehingga dia baik. Sehingga ketika kita semakin mengatakan dia baik, maka ia akan semakin baik. Jadi tidak, saudara. Ya. Jangan kita berpikir kalau kita katakan Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, maka dia semakin baik, dia semakin baik. Mudah, saudara. Ya. Salah kaprah kita kalau kita katakan seperti itu. Salah kaprah kita kalau kita mempunyai konsep semakin kita katakan Allah itu baik dan baik dan baik dan baik, maka dia akan semakin baik. Ya. Berbeda dengan seseorang, saudaraku, ketika kita misalnya mengatakan seseorang baik, kamu baik, ya. Akhirnya dia yang tidak baik tadinya, oleh karena kita angkat-angkat, dia katakan dia baik dan akhirnya dia baik. Allah itu tidak seperti itu, saudara. Ya. Semakin kita puji dia, maka Allah akan semakin baik. Nah, ini sesuatu konsep yang salah. Ya. Kebaikan Allah tidak bergantung kepada apa yang dikatakan oleh manusia. Sekali lagi bahwa kebaikan Allah, kebaikan yang ada di dalam diri Allah itu bukan bergantung kepada apa yang dikatakan oleh manusia. Jadi kalau kita katakan Allah itu baik, maka dia baik. Lalu bagaimana, saudaraku, kalau kita misalnya katakan Allah tidak baik, apakah dia tidak baik? Allah jahat, apakah dia menjadi jahat? Jadi tidak bergantung kepada apa yang dikatakan oleh manusia tentang Allah. Ya. Sehingga bahwa standar kebaikan Allah bukanlah manusia. Ya. Kalau standar kebaikan Allah itu manusia, wah itu sangat berbahaya sekali, saudara. Ya. Jadi poin yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa pada hakikatnya Allah itu baik. Ya, itu tidak bisa dirubah. Yang kedua, kebaikan Allah tidak dapat diukur dari situasi dan keadaan seseorang. Kedua, sekali lagi, kebaikan Allah tidak dapat diukur dari situasi dan keadaan seseorang. Kalau kita kembali kepada pembacaan kita dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28 ini, saudaraku, fakta-fakta hidup yang disaksikan oleh Asaf dalam kehidupan nyata tidak dapat diterima oleh Asaf secara logika. Realitanya, faktanya yang dia lihat, yang disaksikan oleh Asaf secara kasat mata. Saudaraku, Asaf itu tidak tinggal seorang diri. Asaf tidak tinggal di tengah-tengah orang yang semuanya percaya Tuhan, yang semuanya orang baik, yang semuanya menyembah Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi Asaf juga tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ataupun orang fasik. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Asaf tidak dapat menerima secara logika apa yang terjadi, apa yang dia lihat dari orang-orang yang tidak percaya tadi. Fakta-fakta hidup antara orang yang dengan rela hati mempertahankan hidup bersih,
orang benar dengan orang fasik, di mana orang benar banyak sekali mengalami penderitaan, sementara orang fasik tidak tersentuh penderitaan. Itu tadi yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ya. Ayat yang keempat, misalnya Mazmur 73 ayat keempat, sekali lagi saya baca, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah ini yang dilihat oleh Asaf. Kenyataan hidup ini ternyata sangat mempengaruhi paradigma awal yang dibangun oleh Asaf tentang Allah yang benar-benar baik. Asaf sedikit banyak mulai terpengaruh dengan teologi timbal balik. Artinya, ketika seseorang baik kepada Allah, maka kewajiban bagi Allah untuk membalas segala kebaikan yang diperbuat oleh seseorang tersebut. Sekali lagi saudaraku, ya, Asaf ini sudah mulai terpengaruh dengan teologi timbal balik. Atau kalau boleh saya katakan teologi balas budi. Artinya ketika seseorang baik kepada Allah, ya, saya baik kepada Allah, seseorang baik kepada Allah, maka kewajiban Allah untuk membalas segala kebaikan yang dia perbuat, yang diperbuat oleh seseorang tersebut, yang saya perbaik, yang saya perbuat tersebut. Nah ini yang disebut dengan teologi timbal balik. Ya, teologi timbal balik. Kalau seseorang suka memberi tumpangan misalnya, maka Allah berkewajiban untuk membalas segala apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, enak sekali ya kalau begini ya. Jadi, kalau orang memberikan tumpangan, memberikan sesuatu, memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah wajib ya menolong dia, menolong yang memberikan tumpangan tersebut. Ya, itu yang disebut dengan teologi timbal balik. Asaf mulai berpikir kalau memang Allah baik, maka orang-orang saleh, para penyembahnya tidak akan mengalami penderitaan manusia. Dan ternyata Asaf salah besar. Sebab kebaikan Allah tidak dapat diukur dari keadaan hidup seseorang. Jadi dengan kata lain saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Asaf itu adalah seorang yang sakit-sakitan, kurus, ya, hidup di dalam penderitaan, sesungguhnya Allah tetap baik bagi dia. Walaupun Ayub dalam kehidupannya, dalam menjalani kehidupannya, dia begitu menderita sekali, ya, Allah tetap baik pada diri Ayub. Kebaikan Allah tidak dapat diukur dari takaran manusia. Kebaikan Allah selalu dan harus dilihat dari sudut pandangnya Allah. Sehingga ketika kita memahami kebaikan Allah secara benar, maka kita pun akan berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sebab Dia sungguh-sungguh Allah yang baik. Jadi para pendengar SRK sekalian, bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, mungkin engkau sedang diperhadapkan kepada kesulitan, mungkin engkau sedang diperhadapkan kepada penderitaan yang begitu luar biasa, yang sebelumnya mungkin belum pernah engkau alami, yang sebelumnya mungkin belum pernah engkau saksikan. Tetapi ingat baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, Allah yang engkau sembah, Tuhan yang engkau layani adalah Tuhan tetap baik, Tuhan yang baik di dalam situasi dan kondisi bagaimana. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ambil keputusan sekarang ini
Ambil sebuah komitmen, ambil sebuah keputusan hari ini. Ketika engkau memiliki pemahaman seperti itu, engkau sudah banding-bandingkan dirimu dengan orang-orang yang tidak percaya, sehingga engkau pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah rajin beribadah. Saya sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi kenapa penderitaan ini masih ada di dalam kehidupan? Saudaraku, sekali lagi, sesungguhnya Allah itu baik dalam situasi dan kondisi